Lalu mereka saling berpelukan. Faris menyalami Erlangga. Ia turut gembira menyaksikan kebahagiaan Syarifah dan Erlangga. Syarifah melepaskan pelukannya dan Jasmine menghapus sisa-sisa air mata di kedua pipi Syarifah. "Ini kecupan dari bunda, ini kecupan dari ayah," katanya seraya mencium pipi kanan dan kiri Syarifah. Jasmine, I rindu bunda lah. Iya, ntar kita pulang ya. Mas yang antar," kata Erlangga. Dikecupnya kening dan mata Syarifah. Siang itu, terik matahari begitu menyilaukan mata. Udara panas semakin kental terasa. Syarifah dipimpin Erlangga keluar dari ruangan ICU, diikuti oleh Jasmine dan Faris di belakangnya. Mereka menuju mobil Erlangga yang diparkir tak jauh dari ruangan. Erlangga membuka pintu mobil, lalu diangkatnya Syarifah untuk duduk di bangku depan. Kemudian ia pun masuk. Jasmine dan Faris masuk ke mobil yang berbeda, dan mereka terus mengikuti mobil Erlangga dari belakang. Setelah mereka tiba di rumah Syarifah, Bu Siti langsung membukakan pintu depan. Syarifah duduk di sofa yang ada di ruang tengah. Ia menyuruh Bu Siti untuk menghidupkan AC di ruang itu. Tiba-tiba Jasmine merasa perutnya mual. Ia berlari ke kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah. Karena tak tahan, ia pun muntah-muntah. Mendengar suara itu, Faris segera menghampiri istrinya. Dipijitnya tangkuk Jasmine dengan minyak kayu putih yang ada di kamar mandi tersebut. "You kenapa, Jasmine? You sakit ke?" tanyanya khawatir. "Entahlah, tiba-tiba perut I mual. Tadi pagi juga macam ni," jawab Jasmine melihat wajahnya di kaca seraya mengelap mulutnya. "Jangan-jangan you lagi hamil tak? Kita kena periksa ke dokter nih," kata Faris. "Agaknya iyalah. Lah 2 bulan lepas ni I tak dapat pun," jawab Jasmine. "Macam mana kalau sekarang kita ke dokter? Nak pastikan lagi," ajak Faris bersemangat. Jasmine menganggukkan kepalanya. Mereka pun keluar dari kamar mandi itu. "Kenapa, Jasmine? You sakit ke? I dengar you muntah kat bilik mandi. Jangan-jangan you lagi ngidam tak nih?" tanya Syarifah. "Entahlah, kami nak ke dokter dululah. Nak memastikan tak apa-apa kan Syarifah? Kan ada Mas yang tunggu you kat sini," kata Faris. "Iya tak apa, pergilah cepat periksa. Senangnya I dapat ponakan baru," kata Syarifah bersemangat. "Iya, enggak apa-apa kok. Saya akan menunggu Dek Syarifah di sini." "Udah sana gih berangkat," kata Erlangga pula. Jasmine dan Faris lalu pergi. Erlangga mengantarkan sampai ke pintu depan. Setelah itu, ia menghampiri Syarifah yang tengah berbaring di sofa sambil menonton TV. "Asik ya Mas, Jasmine dah nak punya anak," kata Syarifah. Erlangga lalu mengangkat kepala Syarifah, lalu ia rebahkan di pangkuannya. Ia pun membelai rambut Syarifah. "Iya, ntar kita juga punya anak. 2 aja ya. Anaknya mesti mungil-mungil dan comel seperti bundanya," kata Erlangga berhayal. "Iya Mas, I ingin kelak punya anak kembar. Mereka pasti lucu-lucu. Rambutnya keriting seperti dedinya." Syarifah tertawa dipegangnya rambut Erlangga. "Adek mau punya anak kembar ya? Mereka sepasang atau duanya perempuan atau laki-laki keduanya?" tanya Erlangga. "I suka kan anak kembar. I nak mereka perempuan keduanya. Biar comel-comel. Lucu lah Mas." "Iya pasti lucu dek. Jadi ntar rambutnya keriting kayak Mas. Brekele dong. Terus setelah punya anak, kitanya jalan-jalan terus. Anaknya ditinggalin di rumah sama pembantu." "Iya, terus kalau kita ke rumah, kitanya ML terus ya Mas. Terus kalau anaknya nangis, dibiarin aja gitu."
Iya, biar aja mereka nangis. Kita cakap aja kalau Mami and Daddy lagi lembo, jangan nak ganggu. Mereka pasti paham. Kalau tak pun kita kasih susu aja, Mas. Mereka pastilah berhenti menangis. Mereka pun tertawa membayangkan hal-hal lucu yang sangat mereka nantikan akan menjadi nyata. Bukan hanya sebatas angan yang cuma singgah di dalam khayal. Mas juga pengen punya anak kembar. Semoga aja ya, Dek. Kita diberi Allah titipan seperti itu. Asik banget, Dek. Ayo dong cepetan kita meritnya, kata Erlangga, seraya mengelus pipi kekasihnya. Ai tunggu Mas aja, bila-bila Mas ndak, Ai pun setuju aja, jawab Saripah tersenyum. Erlangga membalasnya dengan kecupan di kening. Sepulang dari Bali aja ya, gimana menurut Dinda? Tanya Erlangga sambil mempermainkan jari-jari Sarifah, sesekali menggigitnya dengan lembut. Bolehlah Mas, lepas tuh kita honeymoon ke Paris, tengok menara Eiffel. Macam mana kita kan suka sangat berjalan, kata Sarifah dengan penuh semangat. Ia lalu duduk dan langsung memeluk Erlangga. Tentu boleh dong sayang, kita bikin sekembanya di sana aja ya. Sarifah pun tertawa. Ia kecup kedua pipi Erlangga. Kemudian ia membisikkan sesuatu di telinga Erlangga. Erlangga tertawa mendengarnya. Lalu ia berkata, jangan dong masa bikin sekembarnya di bawah Eiffel Tower? Malu dong diliatin ama bule-bule. Mereka juga buat hal macam tuh, tak ada perkara pun berlaku, kata Sarifah. Mereka kan lain, Dek. Kita nggak usah ngikut-ngikut mereka Saripah tersenyum dan tertawa mendengar ucapan Erlangga. Lalu ia menyentuh pipi Erlangga dengan kedua tangannya. Erlangga lalu mengecup kedua pipi Sarifah, dan mereka pun menuntaskan kerinduan yang tersulam di hati yang telah sekian minggu terpatri di sanubari. Seminggu kemudian, pada pagi yang cerah, matahari bersinar dengan terang. Udaranya begitu segar terasa. Ketika sinar matahari belum menyengat kulit, Saripah bersiap-siap untuk berangkat dengan balutan celana jin dan desit abu-abu. Ia kelihatan cantik dan polesan make-up yang tipis. Ia juga memoles bibirnya dengan lipstik warna pink muda. Ia bergegas menuju teras rumah. Bu Siti mengikuti dari belakang membawakan koper, kemudian memasukkannya ke bagasi mobil. Saripah mengeluarkan kacamata hitam dari dalam tasnya, kemudian memakainya. Ia pun menyetir sedannya yang berwarna hitam itu, terus meluncur melaju berjalan membelah pagi yang cerah. Secerah jiwa yang menyongsong mahligai cintanya yang berdiri kokoh dengan pilar-pilar kasih yang kuat. Sesampainya di depan sebuah hotel, Saripah memarkir mobilnya. Ketika ia hendak masuk, Erlangga sudah menghampirinya. Rupanya Erlangga sudah menunggunya dari tadi. Mereka pun langsung masuk ke mobil. Sarifah duduk di samping Erlangga. Erlangga mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Ia tampak tenang. Sesekali tangan kirinya meraih tangan Sarifah, lalu menggenggam dan menciumnya. Sarifah memperhatikan laki-laki yang duduk di sampingnya itu. Wajahnya putih bersih, jelas tampak terawat. Hidungnya mancung, mata yang tertutup kacamata hitam itu juga mengenakan jaket berwarna hitam. Rambutnya yang keriting tertutup topi sebo. Saripah menyukai itu. Dinda kok ngeliatin Mas terus? Tanya Erlangga menyadari Saripah yang sedari tadi memperhatikannya. Ia tersenyum, Saripah pun ikut tersenyum. Ai suka tengok Mas. Mas pandai jaga kulit, jawab Sarifah. Ia pun mengelus pipi Erlangga yang licin itu. Dinda juga tuh kulitnya putih dan bersih. Dirawat dan dijaga terus ya. Bentuk tubuhnya juga ideal. Mas suka, kata Erlangga. Diciumnya pipi Saripah. Mas, nanti aja lah Mas kena pandu kereta ini dengan hati-hati. Nanti yang ada kita belangga pula. Tak jadi honeymoon ke Paris. Nak buat si kembar. Erlangga tertawa mendengarnya. Saripah pun tertawa. Iya sayang,
Mas akan hati-hati supaya kita nanti bisa lembur. Kerja bakti untuk bikin si kembar. Saripah mencari-cari sesuatu di dalam kotak yang ada di depannya. Mas nampak kaset Celine Dion Aita. Mana pula lah kaset tuh? Tanyanya pada Erlangga. Lah bukannya masih dalam tape-nya ini? Coba aja Dinda lihat. Jawab Erlangga. Saripah pun lalu memeriksa. Setelah ia temukan, ia pun menghidupkan tape dan mengalunlah suara merdu Celine Dion dengan lagunya. Ketemu kan? Dinda tuh semalam yang matiin, terus kasetnya nggak dikeluarin lagi. Iya kan? Kata Erlangga. Saripah hanya tersenyum memandang Erlangga. Sementara mulutnya bergerak mengikuti lagu. Pukul 5 sore, mereka tiba di kota Pekanbaru. Erlangga langsung menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, seorang wanita separuh baya membukakan pintu ketika ia mendengar suara mobil di depan rumah. Wanita separuh baya itu lalu mengeluarkan koper Saripah dari bagasi mobil. Kemudian dibawanya ke kamar. Ia pun lalu ke belakang untuk membuat teh panas dan cemilan. Saripah langsung membaring ke tubuhnya di kasur yang terletak di depan TV. Rasa lelah yang sedari tadi ia rasakan tak sanggup lagi dibendungnya kini. Capek dek, Mas dong yang capek, kan nyetir dari tadi. Dindanya cuma bobo, minum teh hangat dulu biar seger. Dipijitin sama Bu D aja ya, kata Erlangga. Ia pun ikut berbaring di samping Saripah. Wanita yang dipanggil Bu D itu datang membawakan 2 cangkir teh panas. Ini tehnya Bu. Ibu capek banget ya? Tanya wanita separuh baya itu. Iyalah Bu D, nak tolong pijitkan badan Aita, kata Saripah. Seraya duduk dan menghirup teh panas. Ia merasa agak lega. Lalu ia menyodorkan teh itu ke dekat Erlangga. Mas, minum teh dulu ya, biar penat Mas berkurang. Erlangga meminumnya perlahan. Setelah agak dingin, barulah ia menghabiskan sisanya yang tinggal separuh. Dek, Mas bobok dulu ya. Adik pijitnya di kamar aja deh, katanya tak dapat menahan rasa kantuk yang menyerang. Ia pun lalu merebahkan tubuhnya kembali. Tidurlah Mas, rehatlah. Marilah Bu D, kita ke bilik, kata Saripah mengajak wanita separuh baya itu pun mengikuti dari belakang. Saripah tertidur pula setelah dipijit seluruh tubuhnya. Wanita separuh baya itu pun lalu menutupi tubuh Saripah dengan selimut. Kemudian ia ke dapur menyiapkan makan malam untuk Saripah dan Erlangga. Pagi itu, udara terasa sejuk. Semilir angin berhembus masuk melalui jendela-jendela yang terbuka sedikit. Saat itu, sekitar pukul 5 pagi. Erlangga yang tidur di depan TV terbangun ketika sayup-sayup ia mendengar suara orang mengaji. Dibukanya pintu kamar yang tak jauh dari tempat ia berbaring. Dilihatnya Saripah duduk bersimpuh menghadap kiblat beralaskan sejadah. Ia mengenakan mukena berwarna putih berenda, bersulam benang warna emas. Ia melantunkan ayat-ayat suci. Erlangga segera menuju kamar mandi. Dilihatnya wanita separuh baya yang telah lama ikut dengannya itu sedang menyiapkan sarapan. Ia dan Saripah pun menunaikan kewajibannya sesaat setelah mendengar suara azan berkumandang. Setelah itu, mereka langsung menuju meja makan untuk sarapan bersama. Tepat jam 6, teman Erlangga yang kemarin mengantarnya ke kota 1000 parit itu pun datang. Ia lalu mengangkat koper yang ada di ruang tamu. Kemudian dimasukkannya ke bagasi mobil. Setelah itu, berpamitan pada Bu D. Saripah lalu masuk ke mobil, diikuti oleh Erlangga. Tak berapa lama kemudian, mereka tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim. Mereka pun langsung menuju ke ruang tunggu. Saripah menelpon sahabatnya Jasmine untuk mengabari keberangkatannya pagi itu. Di dalam pesawat, Saripah merasakan kantuk yang luar biasa karena ia terbangun jam 4 subuh. Berkali-kali ia menguap. Mas, panggilnya, seraya menatap keluar jendela.
Erlangga yang duduk di sampingnya tersenyum seraya berkata, "Iya, kenapa? Ngantuk? Ya udah, sini bobok dekat Mas." Saripah mengangguk dan ia pun menyandarkan kepalanya ke bahu Erlangga. Erlangga melingkarkan tangan kirinya ke tubuh Saripah. Jam 7, pesawat yang mereka tumpangi mengangkasa di udara. Saripah terlena di buai mimpi. Ia tertidur dalam dekapan Erlangga. Sementara Erlangga membaca koran sambil sesekali melihat Saripah di sampingnya. Setelah sekitar 1 jam lebih 15 menit terbang di angkasa, pesawat yang ditumpangi Saripah dan Erlangga landing di Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di luar, mereka langsung naik taksi menuju hotel. "Ntar jam berapa acaranya, Dek?" tanya Erlangga. "Menurut jadwalnya pukul 8 malam nanti pembukaannya." Mas, I boring lah ikut acara macam ini terus. Tak dapat akal, tak ada yang nak gantikan I, kata Saripah. "Gak boleh gitu dong, itu kan sudah bagian dari tugasnya, jadi harus dijalani. Semangat dong Dinda," kata Erlangga. Akhirnya mereka sampai di sebuah hotel. Erlangga memesan 2 kamar. Setelah itu mereka pun menuju kamar masing-masing yang letaknya bersebelahan. Setelah Saripah selesai mengikuti seminar selama 2 hari di Jakarta, ia pun dan Erlangga langsung terbang ke Bali sore harinya. Setibanya di Bali, malam pun menjelang. Bulan tampak bersinar indah. Senyumnya yang genit seakan menyapa kedatangan Saripah dan Erlangga. Semilir angin berhembus sepoi-sepoi, mengiringi langkah kaki 2 insan yang dimabuk asmara. Dan Bandara Ngurah Rai, mereka naik taksi menuju hotel yang letaknya tak jauh dari Pantai Kuta. Mereka tiba di Bakung Sari Hotel. Jalan kaki sekitar 15 menit ke Pantai Kuta. Sesampainya di kamar, Saripah langsung merebahkan tubuhnya. Dilihatnya, jam melingkar di pergelangan tangannya sudah pukul 9 malam. Telepon di kamarnya berdering. Saripah meraih telepon yang ada di atas kepalanya itu. "Dinda udah bobok?" tanya Erlangga. "Hampir, Mas. Badan I letak sangat lah." "Mas apa buat?" kata Saripah balik bertanya. "Enggak ngapa-ngapain, lagi kangen Dinda aja," jawab Erlangga sambil tidur-tiduran. Apa kata kalau kita berjalan ke pantai?" "Tapi I letak sangat lah Mas," kata Saripah. "Ya udah, Dindanya bobok aja gih," kata Erlangga. Tak nak lah Mas, kita main ke pantai aja yuk," kata Saripah. Erlangga pun setuju. Saripah buru-buru mengambil jaket di dalam lemari, kemudian menyarungkannya. Ia pun lalu keluar ke kamar. Di depan pintu kamarnya, Erlangga sudah menunggu. Mereka berjalan kaki menuju pantai. Sesekali mereka singgah untuk melihat barang-barang dagangan yang banyak digelar di sepanjang jalan. Semilir angin menerpa rambut Saripah yang tergerai indah. Sejuk udara pantai kian terasa. Deburan ombak laksana aluan musik yang tiada henti memecah pantai. Erlangga dan Saripah bergandengan tangan menyusuri jalan di bibir pantai. Sesekali Saripah menghentikan langkahnya, memainkan pasir dengan kedua tangannya. Ia mengajak Erlangga untuk bermain bersamanya. Mereka membuat sebuah bangunan dari pasir. "Kita buat istana ya Mas," kata Saripah sambil membentuk pasir menjadi kotak-kotak kecil. "Iya, istana Putri Saripah Dayang Suri dan Pangeran Erlangga Tegar. Setiap pilar-pilarnya mengandung kekuatan cinta, hingga ia berdiri dengan kokoh, tak mudah goyah dihantam badai dan gelombang. Lihat tuh dek, gelombangnya datang," kata Erlangga. "Awas Mas, gelombang itu dapat merosakkan istana kita," kata Saripah seraya berdiri lalu berjalan menghampiri gelombang. "Dinda jangan ke sana dong, ntar basah loh. Lihat nih, istananya nggak rusak kok. Ayo ke sini dong,"
Saripah pun berjalan menghampiri Erlangga. Ia duduk di samping lelaki itu. "Wow, cantiknya. I suka nih mas," kata Saripah kagum melihat istana yang diinginkannya telah selesai dibuat Erlangga. Ia menundukkan wajahnya ke sebuah lubang bangunan istana yang dibuat Erlangga itu. Erlangga pun melakukan hal yang sama. Ketika wajah mereka saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat, Erlangga melabuhkan kecupannya di bibir Saripah. Saripah membalas kecupan itu, seraya memejamkan matanya. Semilir angin yang berhembus semakin membuat keduanya terbuai dalam kemesraan hingga larut menjelang. Pagi sekali, Saripah dan Erlangga berangkat menuju Pantai Amet untuk belajar menyelam. Pantai Amet terletak di bagian timur Bali. Pantai ini memiliki apapun yang kita impikan. Akan ada permata dan surga istimewa dalam keindahan eksotik, dengan budaya yang sangat kental, dan terasa juga orang-orang di sekitarnya yang sangat ramah. Saripah sangat menyukai berada di tempat itu. Terlebih, ada Erlangga yang selalu berada di sisinya. Saripah yang saat itu mengenakan topi bundar dengan ukuran lebar, kacamata berwarna biru menghiasi wajahnya dengan balutan baju tanpa lengan dan rok kain berwarna biru, sangat kontras dengan kulit putihnya. Sementara Erlangga memakai kaos oblong warna biru muda dengan celana di bawah lutut. Ia juga mengenakan tutup kepala abu-abu. Saripah asik memotret pemandangan di sekitar pantai dengan kamera digitalnya. Sementara Erlangga sibuk merekam tingkah laku kekasihnya itu dengan handycam miliknya. Manakala Saripah memandangnya, ia pura-pura mengalihkan handycam ke arah lain. Setelah puas mengambil gambar di sekelilingnya, Saripah dan Erlangga pun terjun ke pantai untuk belajar menyelam. Waktu terasa begitu cepat bergulir. Setelah setengah hari berada di pantai dan merasa puas menyelam, Erlangga dan Saripah pun meninggalkan tempat itu. Tempat yang penuh dengan sejuta pesona yang begitu memanjakan mata. Erlangga memperlihatkan hasil rekamannya pada Saripah ketika mereka sudah berada di dalam taksi. Saripah tertawa melihat rekaman tersebut. "Bila pula mas rekam nih? Halah, lucu sangat lah. Ai tak sedar pun. Ai tengok mas sibuk merekam pemandangan. Kalau gambar kita berdua ni, ai tahu. Tengok tuh mas, lucu lah," kata Saripah. "Masa sih nggak nyadar dah? Dinda sih asik banget motretnya. Mas dicuekin deh. Yang ini cakep loh dek," kata Erlangga, seraya menunjukkan rekamannya bersama Saripah yang lagi berjalan di bibir pantai dengan latar belakang pemandangan yang sangat menawan. "Iyalah mas, pintar budak tu ambilkan gambar kita. Kalau Jasmine tengok nih, dia pasti nak minta kesini lagi." Thank you.